kita langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh saudara-saudari, bagaimana kita coba membaca ekonomi politik di saat ini. Satu buah buku yang ditulis oleh Harry Sood, judulnya Runtuhnya Kapitalisme. Dalam ingatan saya bahwa penyimpangan kekuatan pasar, tindakan penting yang diambil oleh pemerintahan federal Amerika Serikat untuk melawan ancaman ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam perkembangan global ini, adalah dengan mendirikan lembaga korporasi penjamin manfaat pensiun. Pada tahun 1970 dengan tujuan menciptakan dana jaringan pengaman dana pensiun. Pendirian lembaga ini hampir sama dengan pendirian korporasi simpanan asuransi federal 40 tahun sebelumnya, yang didirikan sebagai badan resmi untuk melindungi simpanan masyarakat. Nah, setelah bangkrutnya sebagai bank secara massal di awal tahun 1930-an, penciptaan badan-badan resmi seperti ini memberikan kesan kepada semua sektor industri bahwa lembaga ini merupakan benteng akhir memberi pinjaman dalam sektor keuangan. Kesan ini memang muncul karena skema kerjanya yang di atas kertas menggunakan premi asuransi dari lembaga-lembaga penerima jaminan ini, sehingga hal ini tidak dianggap sebagai jaminan secara eksplisit pemerintah. Jika lembaga-lembaga keuangan menghadapi kesulitan pembayaran karena kredit macet, karena jika jaminan penuh diberikan maka akan menyampingkan prinsip-prinsip dasar dari kapitalisme pasar berdasarkan risiko dan imbalan. Nah, dalam praktiknya jaminan ini benar-benar diberikan kepada yang dianggap dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penjaminan seperti ini jika dianalisis secara mendalam merupakan tonggak penting bagi semakin menyebarnya perilaku agen yang mumpung dari berbagai lembaga keuangan, karena bank merasa tidak harus terlalu ketat dalam menerapkan standar kehati-hatian dalam menentukan apakah peminjaman benar-benar layak diberikan kredit. Nah, karena kalaupun pemimpin ingkar membayar pinjaman, negara akan menggantinya dengan uang milik masyarakat. Nah, jika terjadi kemacetan pembayaran, peminjaman dalam skala besar bukan merupakan suatu kebetulan bahwa proses ini mencapai momentumnya pada saat peruntuhan ekonomi sedang menurun dan permintaan pasar yang sedang lesu dan menyulitkan sektor swasta untuk memenuhi keinginan pasar untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, sebagaimana untuk kita dapat melihat tentang penyimpangan kekuatan pasar, nah secara global ada faktor
yang sering kita jumpai di ekonomi pasar global. Ada peminjaman dana dari bank-bank berkelas. Nah, dari bank-bank berkelas itulah kita tempuh pada satu fragmentasi penurunan permainan pasar global. Nah, sehingga kenapa hadirnya runtuh ekonomi? Ini pergulatan yang itu dibangun oleh para pemerintah agar supaya mencapai keuntungan yang besar para korporasi dan kepentingan negara. Nah, sehingga rakyat menjadi satu pijakan penting bagi pemerintah untuk mengelola keuangannya melalui bank-bank itu. Nah, saya coba membaca kembali dalam buku itu, tetapi sebagai referensi bandingan untuk kita meninjau tentang perekonomian ini, nah lemahnya masyarakat dalam menjalankan administratifnya hanyalah kesepakatan kontrak kerja antara pemerintahan dengan korporasi. Nah, ada persoalan yang perlu diteliti dengan baik, namun saya lebih cenderung pada satu faktor, itu kita punya ketergantungan. Nah, sebab kenapa kapitalisme itu menciptakan sifat ketergantungan itu pada setiap manusia, yang itu ekonomi menjadi pijakan penting dalam menjalankan kehidupan. Lalu lantas kenapa kita harus melawan kapitalisme? Nah, pertama saya lihat pada sisi perekonomian yang dikelola oleh pemerintah tidak terpacu pada kepentingan bersama. Nah, olehnya kepentingan bersama yang itu mereka bangun, dia semacam kepentingan sendiri, sehingga lalainya pemerintah dalam mengelola ekonomi global ini. Nah, selanjutnya kita harus juga menjelih dalam pandangan global, itu terutama prinsip nilai dasar yang harus dijaga adalah sosialisasi atau budaya. Ini merawat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masuknya keluar investasi ini merupakan tuntutan dari ekonomi politik. Nah, ekonomi politik itu dicipta oleh pemerintah dan korporasi membangun kontrak kerjasama. Nah, dalam kerjasama ini terjadilah konflik sosial dalam pasca runtuhnya kapitalisme atau krisis ekonomi global. Nah, di tahun 1870-an, lihat kembali dalam kacamata politik, kekuatan-kekuatan militer, juga kekuatan-kekuatan politik, birokrasi. Nah, saya punya bacaan tertentu dalam ekonomi politik. Nah, kenapa terjadi satu alasan untuk kita membangun paradigma yang benar-benar membawa kita pada arah perjuangan yang sebentar nanti kita melawan ini melalui kontradiktifnya hukum dengan dinamika sosial. Nah, sehingga kita harus banyak membaca dan belajar diskusi untuk menjawab tantangan ini. Olehnya, terima kasih sudah sama-sama ya dalam berusaha keras.